Kalau intervensi ini menekan ya, menekan atau menekan dengan cara ikut campur ya. Ini menekan atau mengancam ya. Kalau infiltrasi secara makna saya belum tahu arti infiltrasi, tapi kalau dilihat dari waktu belajar geografi itu, infiltrasi itu penyerapan air ke dalam tanah kan gitu. Jadi kita bisa menganalogikan kalau kita nggak paham artinya. Infiltrasi berarti bisa kita artikan penyusupan ya, penyusupan. Ini penyusupan. Karena waktu belajar IPA atau geografi waktu SMA kan ada infiltrasi, itu peresapan air ke dalam tanah. Berarti kalau dalam hal keamanan negara, dalam hal aspek bela negara, ini pasti penyusupan ya, mirip-mirip spionase ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E. Oke. Berikut adalah sifat dan sikap menghargai keanekaragaman suku bangsa kecuali yang mana nih? A. Terciptanya kerukunan dalam kehidupan masyarakat selayaknya kehidupan keluarga. B. Semangat tolong-menolong dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan hidup. C. Musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama. D. Sikap dan kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan atau golongan. E. Toleransi antar umat beragama. Oke. Kalau sepintas kita lihat semua jawaban ini benar ya. Cuma di sini yang dilihat itu adalah yang berkaitan dengan keberagaman suku nih, suku bangsa. Sedangkan ini kan umat beragama, jauh banget ya. Jadi kita harus jeli juga nih yang melihat kalimat soalnya ya. Kalau keberagaman aja semuanya benar, tapi ini keberagaman suku bangsa, nggak ada hubungannya sama umat beragama ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang E, karena yang ditanyakan kecuali. Coba yang A ini. Terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat selayaknya kehidupan kekeluargaan. Memang udah selayaknya suasana kehidupan kekeluargaan itu harus terasa dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ini tolong menolong ya, musyawarah, terus ini mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan ya atau pribadi. Oke, kecuali yang E ya, sehingga jawabannya adalah yang E. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia harus tetap menjadi satu. Ini sesuai dengan cerminan Pancasila sila keberapa? Oke, ini ada kata kuncinya keberagaman sama menjadi satu ya. Jadi keberagaman bangsa Indonesia memang udah menjadi karakter bangsa Indonesia yang majemuk ya. Nah, keragaman itu harusnya dipersatukan sesuai dengan sila ketiga ya, persatuan ya, persatuan Indonesia. Dari kata satunya aja udah kelihatan ya. Nah, sedikit kita bahas. Oh ya, jawabannya yang C ya. Coba yang A, sila kelima. Sila kelima ini lebih pada keadilan sosial ya, sesuai dengan bunyinya ya, keadilan sosial, terus gotong royong, terus kegiatan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan bersama, termasuk tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi ya. Artinya kita melihat bahwa yang kita lakukan itu tidak mengganggu hak orang lain. Nah, sekarang sila keempat. Sila keempat ini lebih pada demokrasi, terus kebebasan berpendapat, tentu termasuk musyawarah mufakat ya, musyawarah mufakat.
Terus sila kedua ini sangat jelas pada sisi kemanusiaan ya. Kemanusiaan, toleransi, terus persamaan derajat hak dan kewajiban, terus bekerja sama dengan bangsa lain juga ya. Oke, bekerja sama dengan bangsa lain karena kita merasa bagian dari masyarakat internasional ya, masyarakat dunia ya. Terus sila pertama sangat jelas ya. Sila pertama ini lebih pada ketuhanan, keyakinan dan kebebasan atas keyakinan tanpa ada paksaan ya. Oke. Oh ya, tadi yang ditanyakan itu yang berkaitan dengan keberagaman untuk menjadi satu, itu sila ketiga ya, yang C. Oke, yang C. Tindakan yang bertujuan untuk mengubah falsafah negara Pancasila dengan mengganggu keselamatan negara dan kewibawaan pemerintah yang sah disebut dengan A. Pemberontakan, B. Invasi, C. Infiltrasi, D. Intervensi, E. Subversi. Sebenarnya soal ini bisa kita analisa dari kalimatnya ini aja ya. Mengubah, kalau mengubah tuh pasti ada yang baru ya, ada yang lain ya, yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada, berarti berbeda versi ya. Pasti jawabannya E. Subversi ini versi yang lain dari sebuah versi ya. Jadi jawabannya pasti E. Coba kalau pemberontakan ini artinya perlawanan. Nah, biasanya pemberontakan ini disebabkan oleh ada hal yang ada ketidakpuasan atau ada perbedaan pandangan ya. Kalau invasi ini penyerangan sepihak. Ini penyerangan sepihak. Kalau intervensi ini menekan ya. Menekan atau menekan dengan cara ikut campur ya. Ini menekan atau mengancam ya. Kalau infiltrasi secara makna saya belum tahu arti infiltrasi, tapi kalau dilihat dari waktu belajar geografi itu infiltrasi itu penyerapan air ke dalam tanah kan gitu. Jadi kita bisa menganalogikan kalau kita nggak paham artinya. Infiltrasi berarti bisa kita artikan penyusupan ya. Penyusupan. Ini penyusupan. Karena waktu belajar IPA atau geografi waktu SMA kan ada infiltrasi itu peresapan air ke dalam tanah. Berarti kalau dalam hal keamanan negara, dalam hal aspek bela negara ini pasti penyusupan ya, mirip-mirip spionase ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang E. Oke. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat disebut dengan asas. Nah, kalau ada kata kuncinya ini dipertanggungjawabkan, itu adalah akuntabilitas ya. Nah, coba kalau ini keterbukaan ini lebih pada artinya itu transparan. Kalau asas tertib penyelenggaraan negara jadi ini sistematis ya, dilaksanakan secara sistematis. Jadi mengikuti prosedurnya ya. Kepastian hukum berarti ada landasan hukumnya. Ada landasan hukum. Kalau proporsionalitas dari katanya aja proporsional ya, secara proporsional. Proporsional itu seimbang ya. Ini secara seimbang, adil ya. Ini seimbang. Nah, jadi kalau dapat dipertanggungjawabkan artinya akuntabilitas. Jadi setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat ya.
Kenapa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat? Karena rakyat ini pemegang kedaulatan tertinggi. Tentu pertanggungjawabannya harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, sekalian dibahas satu persatu ya. Nasionalisme bangsa Indonesia muncul salah satunya akibat sistem hierarkis yang tercipta akibat kebijakan dan politik etis Belanda yang menempatkan Bumiputra pada golongan kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi Bumiputra itu ditempatkan pada golongan ketiga ya. Nah, susunan hierarkisnya pada golongan pertama itu golongan bangsa Belanda sendiri ya. Golongan dari bangsa Belanda. Nah, terus golongan kedua itu golongan bangsa Timur Asia. Terus yang ketiga baru golongan Bumiputra ya. Nah, karena adanya penggolongan seperti ini, maka muncullah jiwa nasionalisme dari putra-putra bangsa, terutama dari kalangan terpelajar. Mereka merasa termarginalkan, tidak terlalu dianggap di negerinya sendiri ya, sehingga muncullah jiwa nasionalisme ya, untuk melawan ini ya, penggolongan yang sebenarnya sangat merugikan bagi golongan Bumiputra ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C ya.